Jika kamu memahami isi dari esensi video ini sepenuhnya, maka hidup kamu akan jauh-jauh lebih indah. Kenapa? Karena kamu akan memiliki kekuatan maha dahsyat untuk menciptakan nasib kamu sendiri sesuai apa yang kamu inginkan. Oke, selamat datang kembali di channel Spirit Halu, Keep Spirit Beyond of Hallucination. Pada video sebelumnya, saya menjelaskan tentang esensi dari doa yang sesungguhnya. Nggak tanggung-tanggung ya, saya bikin 2 parts dengan tujuan agar penjelasannya lebih jelas dan mudah dipahami begitu. Dan mungkin pada video kali ini kita agak sedikit serius ngobrolnya ya. Jadi buat kamu yang mungkin mau menyiapkan kopi ataupun teh, boleh disiapkan terlebih dahulu. Kamu bisa pause atau dijeda dulu videonya ya. Silakan. Baik, sebenarnya video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kamu yang belum menyimak seri sebelumnya, silakan disimak terlebih dahulu agar pemahaman pada video ini jadi lebih mantap, jadi lebih terang begitu ya. Dan video ini saya beri judul Cara Menciptakan Nasib. Ingat, ini nasib ya, bukan takdir. Karena kalau takdir itu mungkin lebih berat lagi, karena beberapa kosmologi agama besar mengatakan bahwa takdir adalah garis yang sudah diciptakan oleh Sang Maha Kuasa dan hal itu tidak dapat dirubah. Tetapi untuk nasib itu masih bisa dirubah. Bahkan kita bisa menciptakan nasib kita sendiri. Bagaimana caranya? Begini, pada video sebelumnya saya menjelaskan tentang esensi dari doa yang sesungguhnya. Dan di situ saya mengatakan bahwa di dalam doa ada 3 elemen, yaitu ada pergerakan, ada perkataan, dan perasaan. Untuk menciptakan nasib pun ada beberapa elemen yang mungkin masih berhubungan dengan elemen sebelumnya. Namun untuk yang ini ada beberapa tambahan. Jadi begini, pertanyaannya, bagaimana mekanisme nasib tercipta? Awalnya dari think atau berpikir. Dari berpikir berubah menjadi feel atau perasaan. Dari perasaan berubah menjadi action atau tindakan. Dari tindakan diulang-ulangi akan berubah menjadi habit atau kebiasaan. Dari kebiasaan berubah jadi karakter, dan dari karakter akan menjadi kenyataan atau nasib. Bisa juga disebut dengan realitas. Pada dasarnya pikiran terbagi menjadi 2, yaitu love dan fear. Bahasa Indonesianya pikiran negatif dan pikiran positif. Pikiran negatif akan menghasilkan perasaan yang negatif, lalu akan menghasilkan tindakan negatif, perilaku negatif ya, dan secara otomatis akan memancarkan aura yang negatif, kemudian akan menghasilkan nasib yang negatif pula. Sebaliknya, pikiran positif dapat memberikan perasaan yang positif, lalu akan menghasilkan tindakan atau perilaku yang positif, dan secara otomatis akan memancarkan aura positif dan menghasilkan nasib yang positif juga. Biar lebih mudahnya, saya beri contoh. Anggaplah sekarang kamu sedang membawa tas. Di dalam tas itu berisi uang tunai 5 miliar. Lalu kamu berjalan melewati tempat yang ramai, banyak orangnya. Nah, kira-kira pada saat itu, pikiran apa yang timbul di dalam diri kamu? Apakah pikiran positif atau pikiran negatif? Saya akan berikan contoh keduanya. Jika pikiran yang timbul adalah pikiran yang negatif, maka akan menimbulkan suara-suara di kepala seperti, wah, gue bawa duit 5 miliar nih, banyak. Tapi tempatnya ramai juga nih. Ini kalau orang-orang pada tahu gue bawa duit 5 miliar, ini bahaya nih. Bisa-bisa gue dirampok. Nah, pikiran tersebut akan menimbulkan perasaan yang negatif ya. Kamu bisa takut ya, gerak-gerik kamu bisa takut ataupun cemas ataupun was-was ataupun panik.
Lalu hal itu akan memancarkan aura yang negatif, sehingga orang-orang yang berada di sekitar kamu akan berpikir, nih orang kenapa ya? Kok kayak yang mencurigakan banget? Apa jangan-jangan dia bawa barang berharga? Coba gua rampok tuh. Dan akhirnya dia dirampok. Jadi nasib yang menimpa dia sebenarnya bermula dari pikirannya sendiri. Sekarang saya berikan contoh yang positif. Anggaplah kejadiannya kayak tadi. Jika pikiran kamu positif, maka akan timbul suara-suara seperti, ini gue bawa duit 5 miliar di tas, tempatnya rame, orang-orang gak ada yang tahu ini gue bawa duit, jadi santai aja. Pikiran positif akan menciptakan perasaan yang positif, sehingga gerak-gerik kamu jadi nyantai, plong, normal, dan akan memancarkan aura yang positif juga. Sehingga orang-orang di sekitar kamu tentunya tidak akan ada yang curiga dan dengan senang hati akan membiarkan kamu lolos. Sangat sederhana ya. Itulah realitas yang terjadi. Semoga penjelasan saya nggak ribet ya. Semoga bisa dengan mudah dipahami gitu. Baik, saya akan berikan contoh yang kedua. Tahukah kamu, di dalam lingkungan sekolah, di kelas itu biasanya suka terjadi bully-membuli. Jadi ada sekelompok orang yang membuli satu orang. Kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut? Biasanya orang yang dibully itu, dia memiliki pikiran yang negatif, sehingga menghasilkan perasaan yang negatif. Dan dari perasaan itu akan menimbulkan tingkah laku ataupun gerak-gerik yang negatif. Entah itu dia seperti terlihat panik, atau seperti terlihat was-was, atau seperti terlihat ketakutan, sehingga hal itu akan memancarkan aura yang negatif kepada orang sekitar. Dan orang sekitar akan berpikir, nih orang kenapa ya, kok kayak panik gitu ya, kok dia kayak ketakutan gitu ya. Wah, kalau gua kerjain kayaknya seru nih. Wah, kalau gua bully kayaknya seru deh. Dan terjadi. Jadi hal yang menyebabkan dia dibully sebetulnya bersumber dari pikirannya sendiri. Jika kamu membuli seseorang yang pikirannya positif, pada saat kamu bully dia tidak bereaksi, tidak panik, tentu kamu akan segan membuli orang tersebut. Tapi pada saat orang yang dibully itu bertingkah laku sesuai apa yang kamu inginkan, entah itu dia jadi panik, entah itu dia jadi was-was, ketakutan, tentunya kamu akan semakin senang dan menjadi-jadi untuk membuli orang tersebut. Benar gak? Jadi poin dari pembicaraan ini adalah hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan. Karena apa yang kamu pikirkan dapat menciptakan nasib kamu, baik itu nasib yang positif ataupun nasib yang negatif. Kamu jangan berpikir orang lain tidak dapat membaca pikiranmu. Nyatanya pikiran kamu jelas terlihat dari ekspresi wajah kamu, dari gerak-gerik kamu, dari body language kamu, dari aura kamu. Dan orang-orang akan memperlakukan kamu sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, khususnya terhadap diri kamu sendiri. Jika kamu memahami isi dari esensi video ini sepenuhnya, maka hidup kamu akan jauh-jauh lebih indah. Kenapa? Karena kamu akan memiliki kekuatan maha dahsyat untuk menciptakan nasib kamu sendiri, sesuai apa yang kamu inginkan. Oke, mungkin segitu dulu pembicaraan kita kali ini, karena saya juga harus kembali menjalankan aktivitas saya di dunia nyata. Pastikan bermanfaat dan kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih, Rahayu.